imut berbulu ini siapa namanya? Hai teman-teman, namaku Keti. Hai Keti. Halo Nana. Wah, ada Keti dan juga Nana nih adik-adik. Ternyata tidak hanya Keti dan Nana, ada kakak kita yang satu lagi, kakak Yeni. Hai Kakak Yeni, Keti. Wah, oke. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Wah, kabarnya Nana dan Keti gembira ya hari ini? Wah, oke. Keti dan Nana sudah tidak sabar ya mau ikut ibadah, betul? Oke, kalau gitu adik-adik di rumah juga Keti dan juga Nana, Kak Yeni, Kak Dian dan Kak Cindy, kita bersatu hati, kita berdoa. Oke, Tuhan Yesus terima kasih pada hari Minggu yang berbahagia ini Tuhan. Kami semua dipersatukan meskipun kami berbeda ruang dan waktu, tapi kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kami. Dan saat ini Tuhan kami mau bersatu hati sebab kami mau beribadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Oke adik-adik, seperti yang kita tahu bahwa di bulan ini kita sedang belajar karakter keramahan. Sudah hafal semua? Lambaikan tangannya. Amin. Tidak hanya dihafal tapi juga dilakukan. Biar makin mantap kita mau nyanyikan pujian ini sambil diiringi gerakan. Merasa dirinya berharga, setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Amin. Luar biasa, semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo adik-adik, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam hitungan ketiga kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pada Yesus, biar
Shalom. Baiklah, kita akan mulaikan firman Tuhan pada saat ini ya, ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki atas setiap kami. Engkau mengurapi guru kami, Engkau mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, semua siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, semuanya siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan duduk yang manis. Tidak boleh lari sana lari sini. Kalau mendengarkan firman Tuhan harus yang manis. Boleh teriak-teriak, tidak boleh, kita harus menghormati firman Tuhan. Oke, hari ini Mem Yeni akan bercerita tentang keramahan. Wah, Mem Yeni sudah ada ceritanya tentang apa? Keramahan yang menyelamatkan. Wah, bagaimana Mem ceritanya? Mem Yeni akan ceritakan. Kita akan baca firman Tuhan dulu. Siapa yang sudah bisa membaca boleh membuka Alkitabnya. Yang belum bisa membaca nanti bisa dibantu sama Mama atau mendengarkan Mem Yeni. Oke, kita akan buka Alkitab kita dari 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 38. Oke, Mem Yeni ulangi lagi ya. 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 38. Nanti Mem Yeni akan bacakan sampai ayat yang ke-7 saja. Selanjutnya kita baca di rumah semua ya. Baca sendiri di rumah, pasti semuanya bisa. Oke, Mem Yeni akan bacakan ayat yang pertama ya. Oke, tentang keramahan. Yang pertama, dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu adalah Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampailah salam itu kepadanya. Salam, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba, adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu pun yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel." Oke, firmannya hari ini tentang keramahan. Wah, di sini Mem Yeni bercerita tentang Nabal dan istrinya namanya Abigail. Wah, tadi sudah mendengar ya yang dari 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 7. Mem Yeni sudah bacakan, semuanya sudah menyimak, semuanya sudah mendengar dengan baik. Oke, Mem Yeni akan lanjutkan. Wah, bagaimana Mem selanjutnya ceritanya? Nah, ceritanya seperti ini. Keramahan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa demikian? Ramah itu apa sih Mem? Ramah itu baik, ramah itu sopan, kata-katanya teratur, budi pekertinya teratur, ngomongnya tidak teriak-teriak, tidak marah-marah. Tetapi di sini ada dua pribadi yang bertolak belakang. Walaupun mereka sama-sama istrinya dan
suaminya. Suami istri itu seperti apa sih? Seperti mama dan papa. Papanya suka marah-marah sifatnya. Wah, suka marah-marah. Bicaranya kasar, sedangkan istrinya itu cantik sekali. Seperti siapa ya? Wah, siapa yang di sini cantik sekali? Wah, semuanya cantik ya. Wah, seperti Lisa Blackpink katanya seperti itu, atau seperti Jennie Blackpink. Wah, Mem Yeni juga seperti apa sih Jennie Blackpink atau Lisa Blackpink? Adik-adik yang tahu ya. Wah, cantik seperti itu. Tetapi selain cantik, dia juga baik. Wah, tutur katanya baik, diceritakan dalam firman Tuhan, Nabal itu adalah seorang yang kaya raya. Bagaimana bisa dikatakan seorang kaya? Sebab diceritakan ada berapa tadi? Ada berapa? Tadi diceritakan berapa? Kambing dombanya. Wah, di sini katakan Nabal orang yang kaya raya. Pada masa itu kekayaan seorang ditakar dengan ternak yang dimilikinya. Berapa? 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing sebagai ukuran kekayaan Nabal. Wah, kalau 3.000 itu kira-kira peternakannya sebesar apa ya? Kalau kambingnya 3.000 ditaruh di tempat mana? Wah, pasti lahannya luas sekali. Lapangan bola kurang kalau 3.000. Pasti lapangan pesawat terbang ya yang besar sekali 3.000. Wah, padang rumputnya harus besar. 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Itulah kekayaan Nabal. Dia orang yang sangat kaya. Tetapi diceritakan di sini pada masa itu orang Filistin mengganggu orang-orang Israel. Jadi harus dijaga. Nah, di situ ada pasukan yang menjaga, namanya pasukan Daud. Daud punya banyak pasukan karena Daud waktu itu adalah seorang raja. Dia mempunyai banyak pasukan. Di situ juga ada kemahnya Daud. Tetapi Daud bagaimana? Daud katakan Daud mau pergi ke orang kaya ini yang namanya Nabal. Dia katakan sebentar lagi kamu akan menggunting domba. Menggunting apa? Menggunting bulu domba. Di sana ada perayaan namanya menggunting bulu domba. Seperti di sini mungkin saat perayaan pesta apa ya? Pesta ulang tahun. Nah, kalau ulang tahun teman-temannya diundang semua, diajak makan-makan, diajak makan-makan semuanya, dibagi kue. Nah, kalau di situ ada perayaan pengguntingan bulu domba. Oleh sebab itu semua yang ada diundang. Tetapi Daud dan pasukannya katakan, ini ada tuanku Daud yang menjaga kambing dombamu. Tetapi Nabal tidak kenal. Wah, siapa itu? Aku mau bagi makanan sama pasukannya Daud. Oh tidak, saya tidak kenal siapa itu Daud, katanya begitu. Siapa itu mereka? Aku tidak akan membagi. Aku hanya membagi sama orang-orang yang aku kenal saja. Aku hanya membagi sama anak buahku saja yang menggunting bulu domba. Wah, terus anak buahnya Daud, pasukannya Daud kembali kepada Daud, diceritakan apa yang dikatakan Nabal. Katanya Nabal tidak mau berbagi dengan kita, dia tidak mau berbagi apa-apa, dia tidak mau berbagi makanan, dia tidak mau berbagi minuman. Wah, Daud marah. Lalu katakan kepada anak buahnya, pasukannya, ayo 400 orang ikut aku. Semuanya bawa pedang. Wah, mau apa kira-kira Daud bawa pedang dengan 400 orang di belakangnya? Dia mau hancurkan itu peternakannya Bapak Nabal karena Bapak Nabal sombong. Dia tidak mau berbagi dengan Daud. Dia mau hancurkan pasukannya. Daud pergi ke peternakannya Bapak Nabal. Dan 200 lagi tinggal di sini untuk menjaga harta kekayaan kita. Ternyata 400 tambah 200 itu berapa ya? Oh, ada 600 orang pasukannya Daud. Wah, besar sekali. Nah, akhirnya terdengarlah dengan anak buahnya Pak Nabal. Ada Pak Gembalanya cerita sama mamanya, sama Ibu Abigail, sama istrinya Nabal. Aku dengar loh Pak Nabal kemarin waktu menggunting bulu domba pesta-pesta, Pak Daud, Pak Raja kita ini Daud tidak dikasih. Dia malah marah-marah katanya tidak kenal. Wah,
Terus Daud mau menyerang peternakan kita. Dia mau membunuh semua yang ada. Dia mau memusnahkan semua yang ada. Wah, Abigail kaget. Tetapi di sini dikatakan, tapi respon Nabal tadi apa? Kita akan baca dalam 1 Samuel 25 ayat 10 sampai 11. Responnya apa? Tetapi Nabal menjawab, anak buah Daud itu katanya, siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumanku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Wah, Nabal sangat sombong, keras kepala dan menghina Daud. Ia juga suka berpesta pora sampai mabuk-mabukan dikatakan. Wah, Nabal ini luar biasa. Dia sombong, dia suka pesta pora, dia suka mabuk-mabukan. Dia bahasanya kasar. Wah, Bapak Nabal. Tetapi kebalikannya dengan Ibu Abigail, dengan istrinya, dengan mamanya. Mamanya ini baik, sabar, sopan, kata-katanya halus. Wah, kira-kira anak-anak suka yang mana? Yang papanya, yang Bapak Nabal, atau yang mamanya, yang Ibu Abigail? Wah, pasti semuanya pengen jadi Ibu Abigail yang ramah, yang baik, yang sopan, yang gak suka marah-marah. Siapa yang di sini suka marah-marah? Wah, seperti Bapak Nabal ada? No, tidak ada semuanya. Kalau seperti Bapak Nabal, bad. Kalau seperti Ibu Abigail, good. Dia orang yang baik, yang sabar, yang kata-katanya membangun. Di sini dikatakan Abigail seorang istri Nabal, tetapi karakternya berbeda jauh dengan suaminya. Abigail adalah orang yang ramah. Siapa yang di sini suka menyapa temannya? Shalom, selamat pagi, atau menyapa mamanya kalau bangun pagi, atau menyapa papanya, selamat pagi mama, selamat pagi papa, atau shalom ma, shalom pa. Ada yang di sini suka menyapa mama papanya selamat pagi kalau bangun pagi, atau langsung teriak-teriak, ma ambilkan minum. Wah, langsung teriak-teriak, ma mau sarapan hari ini masak apa? Ada? Tidak ada, pasti semuanya berkata shalom ma, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Harus yang ramah, yang sopan, apalagi sama orang yang lebih tua dari kita. Harus menghormati, harus menghargai. Meskipun anak-anak masih kecil, kita harus belajar. Harus apa? Belajar ramah, sopan, baik, budi pekertinya, tutur katanya sopan. Tidak hanya sama mama papa, sama adik pun harus baik, harus ramah. Kalau adiknya nakal, bilang apa sama adiknya? No, tidak boleh nakal, harus sabar. Kalau pinjam sesuatu, katakan apa? Tolong, saya boleh pinjam mainannya kak, atau saya boleh pinjam bukunya kak. Tidak boleh langsung dimarah-marah karena adik belum tahu. Adik belum pernah diajari sama memnya yang di sekolah mungkin, atau belum sekolah jadi belum tahu. Harus diajari sama yang sudah tahu. Harus apa? Harus baik, sabar. Dengan apa? Dengan sabar kita memberitahu kepada orang yang belum tahu. Sama mama sama papa juga. Harus apa? Sopan, harus sabar, harus ramah. Dikatakan keramahan inilah yang membuat penyelamatan keluarga Nabal dari kehancuran. Wah, keramahan ditunjukkan Abigail mengerjakan beberapa perkara sebagai berikut. Wah, apa yang dikerjakan Ibu Abigail? Oke, keramahannya membuat bujangnya itu mau memberikan apa? Nasihat kepada Abigail. Wah, waktu itu bujangnya dengar ada pasukannya Daud, jumlahnya berapa tadi? 400 orang. Wah, 400 itu banyak atau sedikit ya? Wah, banyak sekali. Kalau 400 itu banyak sekali, penuh. Wah, penuh lapangan bolanya. Kalau 400 banyak sekali. Dia tahu ini bujangnya ini yang suka mengembalakan kambing dombanya yang ada di padang. Dia melihat ada pasukan datang mau menyerang peternakan Bapak Nabal dengan Ibu Abigail. Karena Bapak Nabal jahat, gak mau berbagi makanan dan minuman sama pasukannya Daud.
Malah pasukannya Daud tadi diapakan? Diusir. Siapa kalian? Aku tidak kenal. Pergi kalian. Aku tidak mau berbagi dengan orang yang tidak aku kenal. Padahal itu adalah seorang raja yang memimpin pasukannya. Wah, kalau kira-kira kalian datang, ada pasukan presiden. Wah, boleh minta minum di sini. Pak Presiden haus. Wah, kalian kasih tidak? Pasti kasih yang lebih bagus ya. Bukan hanya minum yang biasa-biasa, yang kaleng-kaleng, tetapi minum yang paling bagus, minum yang bagus, yang paling baik karena diminta sama Pak Presiden ya. Nah ini tidak, malah diusir yang minta. Wah, jadi marah deh rajanya. Akhirnya ambil pasukannya, tetapi bujangnya ini mendengar ada mau diserbu nih peternakan kita sama Raja Daud karena Bapak Nabal jahat. Lalu kita akan baca. Oke, keramahan membuat bujangnya tadi berbaik hati kepada Abigail. Ia mendengar nasihat bujangnya. Kita baca 1 Samuel 25 ayat 14 sampai 17. Katakan, tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberikan salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami berlalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti bakar tembok mengelilingi kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan kita. Wah, hubungan Abigail dan bujangnya adalah hubungan majikan dan hamba, tetapi bisa dipelajari bahwa hubungan mereka itu sangat baik. Karena Abigail adalah orang yang baik, yang ramah, meskipun sama mbak ya, sama pembantunya, sama bujangnya. Ini Abigail sama bujangnya tetap baik. Dia tetap menghargai. Kalau bujangnya mengantar kambing domba ke rumahnya, dia pasti sapa, dia pasti katakan shalom, gimana kambing domba semuanya baik-baik saja. Mungkin seperti itu ya. Jadi disapa, akhirnya bujangnya ini baiklah sama Abigail, sama ibunya ini. Tapi sama Bapak Nabal dia takut, dia tidak mau negur kalau sama Bapak Nabal. Tapi kalau sama Abigail dia mau negur, sama mamanya dia mau negur karena mamanya baik, mamanya ramah. Akhirnya dia bercerita. Setelah bercerita dia katakan seperti apa bujangnya. Dia katakan, Ma gitu, ini ibu atau ibu Abigail, tolonglah bagaimana cari cara supaya ini Raja Daud bersama pasukannya yang 400 ini tidak jadi marah dengan kita. Apa yang harus kita kerjakan? Coba dipikirkan. Nah, karena baiknya, maka dia apa yang didengarkan dari padang gurun tadi diceritakan sama ibunya, sama ibu Abigail apa yang harus dikerjakan. Lalu ibu Abigail putar otaknya, apa ya yang bisa meredam amarahnya? Wah, kalau kira-kira papa sedang marah, apa yang harus kalian kerjakan supaya tidak marah? Apa ya kalau mama sedang marah, apa yang harus kalian kerjakan supaya tidak marah? Nah, ketika Raja Daud marah, apa yang harus dikerjakan Abigail supaya Raja Daud tidak jadi marah? Tidak jadi menghancurkan peternakannya, tidak jadi menghancurkan, membunuh semuanya. Apa ya? Dikatakan di sini, sekalipun Abigail adalah majikan, Abigail juga memandang nasihat dari hambanya. Tidak, itu adalah nasihat dari seorang hamba. Akibat dari nasihat itu Abigail bisa bertemu Daud dan mendapatkan pengampunan. Wah, di sini dikatakan Abigail mendapatkan pengampunan. Apa yang dikerjakan Abigail? Abigail membuat kue. Abigail membuat makanan. Abigail menyediakan makanan untuk Raja Daud. Dia membuat minuman anggur. Katakan 2 buyung anggur
Dia juga membuat roti kismis. Dia membuat semua makanan yang disiapkan. Dia juga menyembelih domba, 5 domba disembelih. Dia masak untuk Raja Daud. Bujangnya suruh bawa, ayo aku akan bawa masakan untuk Raja Daud. Sebelum hal ini terjadi, ayo kita kerjakan. Dikerjakanlah sama Abigail semuanya yang harus dia kerjakan. Apa yang dia mampu, apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Oh, aku bisa memasak. Wah, biasanya mama-mama pintar memasak. Siapa yang di sini mamanya pintar memasak? Wah, semuanya mama-mama ada yang pintar memasak. Kalau tidak bisa memasak, wah belajar dulu dari Mbak Google. Wah, tidak. Jadi ini Abigail memasak makanan yang enak-enak. Dia membuat minuman yang enak-enak. Wah, dia potong kambingnya, 5 kambing dombanya dipotong. Dia masak semuanya. Akhirnya dia bawa bujangnya. Bujangnya katakan, ayo antar ini ke Daud supaya Daud tidak marah. Setelah itu dia pergi. Dia pergi secara diam-diam, tidak pamit sama Pak Nabal. Dia takut juga sama Pak Nabal, dia tidak pamit, dia pergi. Setelah dia pergi, dilihatnya lah Raja Daud. Terus dia apa kan? Dia bersujud sampai ke tanah, dia mohon ampun. Katanya, ampunilah suami saya karena dia orang dursila. Dia tidak paham apa yang dikatakannya. Dia memang orang jahat yang suka ngomong-ngomongnya kasar, yang suka berkata-kata kasar. Ampunilah, aku tidak tahu kalau anak buahmu datang ke rumahku, kalau pasukanmu datang ke rumahku. Aku tidak tahu, maafkan aku. Sekarang aku bawa makanan yang banyak ini untuk Bapak Daud beserta semua pasukannya, silakan. Aku sudah menyediakannya, makanan, minuman, kue, roti, semuanya sudah aku bawa. Silakan dinikmati, tetapi ampunilah aku. Lagi kalau kamu membunuh kami, nanti dosanya juga siapa yang menanggung? Bukankah itu harus ditanggungkan kepada diri sendiri? Wah, ingat Bapak Daud, dikatakan di sini, keramahan mencegah Daud menghancurkan peternakan Nabal. Dibaca dalam 1 Samuel 25 ayat 32 sampai 34. 32 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Wah, Daud telah bersiap untuk menghukum Nabal dan juga menghancurkan apa yang dimiliki Nabal. Dia sudah siap-siap dengan pasukan yang 400, dengan senjata lengkap, dengan pedang dan tombak. Dia sudah mau siap-siap menghancurkan semua yang ada di peternakan Nabal. Tidak satu pun yang mau disisakan. Semuanya akan dihancurkan katanya. Jika engkau tidak mendatangi aku, tidak ada satupun yang tersisa sampai fajar menyingsing. Tetapi karena keramahan Ibu Abigail, keramahan istrinya tadi, akhirnya diselamatkan. Oh, Daud sadar, baiklah, terpujilah nama Tuhan, engkau sudah mengingatkan aku. Dan karena kebaikanmu, maka aku tidak akan menghancurkan peternakanmu. Wah, karena keramahan Ibu Abigail, karena kebaikan Ibu Abigail, maka Nabal tidak jadi dihancurkan beserta peternakannya. Dia tetap ada, dia tetap hidup. Nah, akhirnya pulanglah Ibu Abigail ini dengan sukacita karena semuanya sudah baik. Karena kebaikannya siapa tadi? Kebaikannya Abigail, karena dia ramah. Ramah kepada siapa? Ramah kepada pegawainya. Karena pembantunya, maka pembantunya menceritakan. Ramah kepada siapa? Ramah kepada Daud. Dia menyediakan makanan, minuman sama beserta untuk apa? Untuk semua para
para pasukannya Daud, wah banyak sekali pasukannya, semuanya dikasih minum, dikasih makan semuanya. Akhirnya Daud tidak jadi marah, dia mengampuni Nabal dan istrinya. Istrinya siapa tadi? Ibu Abigail. Karena kebaikan Ibu Abigail, karena keramahan Ibu Abigail, karena sopan santunnya Ibu Abigail, maka semuanya tidak jadi dimusnahkan. Nah, kalau ada yang marah di rumah lagi emosi, wah kita juga ikut marah-marah, juga ikut teriak-teriak. No, kita harus sabar. Kita harus seperti Ibu Abigail. Apa ya solusinya supaya mama tidak marah? Apa ya solusinya supaya kakak tidak marah? Apa ya solusinya supaya papa tidak marah? Bagaimana ya? Wah, kalau tidak bisa menegur, buatkan minuman untuk papa supaya papa tidak marah lagi. Buatkan minuman, ambilkan minum untuk mama supaya mama tidak marah lagi. Wah, ini seperti Ibu Abigail ini. Apa ya yang dilakukan? Dia ramah, dia baik. Terus katakan, maaf ya, ampuni suamiku. Ampuni, soalnya dia tidak tahu. Akhirnya dimaafkan. Selanjutnya dikatakan, tetapi Abigail dengan ramah menemui Daud dan memohon pengampunan. Di mana ayatnya? 1 Samuel 25 ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Wah, dia tiba-tiba lihat Daud, waktu dia melihat Daud langsung sujud sampai ke tanah. Dikatakan akibat dari keramahan Abigail, kemarahan Daud surut dan Daud urung untuk menghukum Nabal, yang artinya keselamatan bagi keluarga Nabal. Wah, karena kebaikan Ibu Abigail tadi, karena kebaikan istrinya tadi, maka itu adalah keselamatan buat keluarga Nabal. Tidak jadi dibantai, tidak jadi dibunuh, tidak jadi dimusnahkan, tetapi diampuni oleh Raja Daud bersama bapak tadi pasukannya 400 orang. Wah, ternyata kebaikan Ibu Abigail ini luar biasa. Selanjutnya, ternyata dari seorang Abigail yang ramah, ia banyak mendapatkan sahabat. Dan akhirnya ia menjadi istri Raja Daud setelah Nabal meninggal karena hukuman Tuhan. Wah, ternyata waktu fajar menyingsing, Ibu Abigail bercerita kepada Bapak Nabal, kepada suaminya. Suamiku, aku tadi pergi menemui Daud karena dia mau memusnahkan peternakan kita. Wah, kaget Bapak Nabal. Mau memusnahkan berapa pasukannya? 400. Langsung dia jadi batu. Berhenti jantungnya berdetak. Karena dia kaget melihat dan mendengar ini semua. Setelah kaget, jantungnya berhenti. Wah, kalau jantungnya berhenti akhirnya apa? Setelah itu akhirnya meninggal deh Nabal. Setelah meninggal, ternyata kebaikan Abigail tadi masih diingat sama Daud. Masih didengar, masih direnungkan sama Daud. Wah, Daud terpesona dengan kebaikan Abigail. Wah, akhirnya Abigail menjadi istri Daud. Karena keramahannya, karena kebaikannya, karena sopan santunnya, tutur katanya yang baik. Wah, mendapat berkah deh. Siapa yang di sini suka ramah? Siapa yang sini baik? Siapa yang tidak suka marah-marah? Semuanya good. Semuanya ramah, tidak marah-marah. Jika meminta sesuatu kepada orang tua harus dengan sopan, ramah. Kalau ketemu tetangga, saudara, teman, wah harus disapa dengan baik, dengan sopan. Oke, penutupnya, berlaku ramah seorang terhadap yang lain adalah suatu keputusan. Dan keputusan tersebut bisa dilakukan apabila kita bersedia untuk masing-masing kita menganggap yang lain lebih utama dari dirinya dan memperhatikan juga kepentingan orang lain. Wah, ternyata ramah itu tidak mudah. Kita harus menganggap orang lain lebih berharga. Makanya kita bisa menyapanya, bisa menegurnya. Apa saja mendahului dalam memberi salam. Kalau nggak disapa nggak mau nyapa. Oh no, tidak seperti itu. Harus apa?
memberi salam terlebih dahulu. Apa? Selanjutnya ramah itu membantu orang lain. Kalau kira-kira orang lain kesulitan tetapi kita bisa mengerjakan, kenapa kita tidak menawarkan bantuan? Menawarkan bantuan dengan tulus. Ayo saya akan bantu, apa yang bisa aku kerjakan untuk kamu. Wah, selanjutnya dikatakan di sini status sosial tidak mempengaruhi kita. Tetaplah ramah terhadap sesama, maka Tuhan akan mempertemukanmu dengan banyak sahabat. Yang satu ketika mereka bisa memakai Tuhan untuk menolong dan menyelamatkanmu. Jika kita bisa ramah kepada yang lain, maka orang lain juga akan ramah kepada kita. Orang lain juga akan baik kepada kita. Ayat hafalannya dibaca dalam Amsal 29 ayat 11. Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Puji Tuhan, dikatakan sekali lagi kita baca. Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Semuanya tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini Engkau mengajarkan kami untuk bersikap ramah, untuk bersikap baik, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kami percaya firman-Mu sudah Engkau tanam dalam hati kami, dan kami akan siap melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua, memberkati memberkati anak-anak, memberkati mama dan papa, memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik diberkati firman Tuhan, amin. Amin. Biarlah firman yang tadi kita dengar menjadi kekuatan bagi setiap kita, amin. Marilah kita akan satukan hati sebab kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, firman itu tertanam di hati kami dan akan bertumbuh, berbuah lebat pada masing-masing hati kami. Kami berdoa supaya Tuhan juga melimpahkan berkat yang melimpah kepada hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami. Tuhan Yesus, sebentar juga setiap kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami miliki. Berkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan, biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di bumi. Dan tidak lupa juga kami berdoa untuk setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan marifat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISP Tbk cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551800002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus, segala puji dan syukur hanya bagi Yesus. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Oke, firman Tuhan cukup sekian. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan hikmat untuk kami hingga kami boleh memahami firman-Mu. Kami boleh mengerti firman-Mu. Semuanya boleh mengangkat tangan. Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Tuhan memberkati apa yang dikerjakannya. Kami akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan Yesus membuat kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu atas anak-anak dan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.